Dari segala sesuatu yang ada, kami tetap berkata, mulut ini selalu berkata, Tuhan, Engkau baik. Yesus, Engkau baik, sangat baik bagi kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang telah melakukan jauh daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih. Siapkan hati kami, taburi kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, Salam. Ya, hari ini kita ada beberapa jemaat yang liburan karena ini mulai akhir tahun, supaya minggu depan kita siapkan segala sesuatu untuk kita perayaan Natal gereja ini. Saya sudah cetak juga untuk undangan. Bapak Ibu boleh ngambil undangan supaya ada keluarga, family yang mau diundang untuk hadir dalam pas dengan kita malam Natal. Jadi kita perayaan Natal minggu depan supaya segala sesuatu itu bangku-bangku dipenuhi jiwa-jiwa. Amin. Ya, bukan sekedar Tuhan memanggil kita, menebus kita, lalu saya sudah selamat, lalu saya tidak peduli lagi dengan keluarga saya, mau dia selamat apa enggak usah. Tapi kita harus belajar untuk juga menjangkau jiwa. Amin ya. Karena salah satu tugas pokok ya yang Tuhan sebelum dia terangkat ke surga, dia berikan kepada murid-muridnya adalah, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu bukan tugas muridnya Yesus saja, tugasnya bukan Pak Pendeta saja, tapi tugas semua orang percaya. Amin. Karena ada satu kemuliaan khusus yang Tuhan berikan buat kita yang telah membawa orang mengenal Tuhan. Amin ya. Ya, hari ini tema kita adalah, saya tidak membahas tentang tema utama kita, tapi saya membahas tema yang diberikan oleh Gereja Bethel Indonesia. Jadi saya tahun depan saya akan kombinasikan antara tema dari gereja lokal dan juga tema dari GBI, supaya kita dapat apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita ada di naungan di GBI, maka Tuhan memberikan wahyu kepada pemimpin-pemimpin GBI untuk mereka memikirkannya, dan juga Tuhan memberikan wahyu kepada gembala yang juga menggembalakan gereja lokal. Jadi kita double porsi. Amin. Kalau makan double porsi enak ya. Kalau kita double porsi itu makanan enak karena kita double porsi. Antara kita lapar atau kita memang banyak mau gitu. Nah, hari ini tema yang saya dari berikan adalah kemuliaan bagi Allah. Ya. Kemuliaan bagi Allah. Karena itu kita ada sampai hari ini. Ya. Bulan 12 minggu yang ketiga. Jadi nanti kita habis Natal tanggal 31 kita tetap juga ibadah. Saya nanti minta tolong Yuel untuk handle ini. Ya, kita tetap ibadah. Berusaha supaya saya sudah pulang sehingga kita ibadahnya tanggal 31 jam 10 malam. Aneh-aneh aja. Ya kan, kita berdoa mengakhiri tahun 2023, kita berdoa. Amin ya. Natal itu tidak selalu melulu tentang kemeriahan. Ya kan? Kita sederhananya cukup pohon Natal. Sudah Natalan kita. Cukup nyanyi lagu dari pulau dan benua. Saya di rumah kalau udah mau Natalan, speaker saya keluarin, saya gedein. Karena kita di Timor, kalau udah bulan Desember, kita naik angkot saudara. Di sana kan transportasi kan angkot. Itu kita udah naik kalau angkotnya tidak ada musik yang Natalnya, kita nggak naik. Jadi angkotnya juga harus sesuaikan. Sampai ke lapangan kita udah bangun, udah di sini kalau kita bangun kan pagi-pagi disambut yang gitu kan. Kita enggak.
sambut lagu Natal di timur kita. Kalau di timur sana saudara, kalau udah mau Natalan, kita udah ketemu siapa saja, kita Bapalu, Teletubbies. Catherine tahu ini. Bahkan Catherine ini salah satu sukunya dia suku Sabu. Kita ada salam idung. Saya itu dulu saudara, saya cerita sedikit ini kisah Natal. Saya kecil itu saya paling benci dengan om-om saya. Kenapa? Saya tanya, Om, dia kalau udah mau Natal saudara, ini dia piara ini barang. Sama ini kumis dia piara, dikasih tebal-tebal. Saya kesal sama dia, jadi saya kecil itu kayak anak saya jadi. Kalau udah mau Natalan saudara, dia piara, saya tanya, kenapa Om gak cukur? Saya kan dulu, kenapa gak cukur? Dia tenang, kau kan tahu udah mau Desember. Jadi kita cium bukan saudara, kita salaman orang kalau di sini salaman kan kita pakai tangan, kita enggak ada saudara. Salaman pakai hidung. si Catherine tahu ini. Jadi kita kalau udah ketemu hidung dengan hidung ketemu. Mau laki bini kan tetap saudara. Itu khusus di bulan Natal. Jangan bikin di bulan-bulan yang lain. Itu cari gara-gara. Jadi kita di timur udah mulai suasana Natalnya seperti itu. Nah, kita di sini juga tidak tetap kita bersuka cita karena Natal itu adalah kabar gembira. Amin. Natal itu kabar gembira saudara. Kabar sukacita. Kenapa kabar bergembira? Ada kabar sukacita. Bapak Ibu tahu ya, Alkitab, kita nggak bawa Alkitab. Saya tadi mau bawa itu. Alkitab 2 di rumah baru dibeli, kosong itu. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada lembar apa saudara? Putih kosong. Tahu kan? Itu lembar putih kosong. Itu antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu jeda waktunya itu 400 tahun. 400 tahun Tuhan tidak berfirman. 400 tahun tidak ada nubuatan dari nabi-nabi. 400 tahun tidak ada tanda-tanda langit atau tanda-tanda alam yang menggambarkan kehadiran Tuhan. 400 tahun. Kita bisa bayangkan kalau kita ada pada zaman itu 400 tahun Tuhan tidak pernah berfirman sama sekali. Tidak ada wahyu yang mereka dapatkan. Tiba-tiba ada kabar datang kepada Maria. Gak heran Maria terkejut. Karena kita sudah terbentuk 400 tahun. Gak ada apa-apa saudara. Gak heran kalau Sakaria dibilang begini, istrimu akan hamil. Sakaria gak percaya waktu dia Imam Sakaria masuk ke itu untuk korban persembahan. Dia tanya Tuhan, tiba-tiba malaikat itu datang, istrimu akan hamil. So nenek-nenek bagaimana hamil? Kau tidak percaya, kau bisu. Saking dia itu 400 tahun gak pernah dapat wahyu, gak dapat malaikat, tidak pernah ada kunjungan dan lain sebagainya. Kita bisa bayangkan ya, zaman dulu itu bangsa Israel itu kalau Tuhan bicara kepada mereka itu melalui wahyu, melalui malaikat-malaikat, melalui nabi-nabi yang diutus untuk datang kepada mereka, kunjungi mereka. Tiba-tiba itu hilang. 400 tahun. Indonesia merdeka berapa? Baru 78 ya Pak. Ini 400 tahun tidak ada wahyu. Nabi pun bingung. Kalau zaman itu kita hidup pendeta, bingung juga. Tuhan, apa yang kau ingin kami mau sampaikan kepada umat Tuhan? Tuhan gak berfirman. Ya kan? Bayangin gak? 400 tahun mereka menantikan. Maka disebut dengan kabar yang tahun yang penuh dengan kegelapan. Itu yang disebut dengan dari mula akan terbit terang. Karena gelap, benar-benar gelap. Gak heran kalau tiba-tiba Maria didatangin malaikat. Dia terkejut kan? Kenapa dia terkejut? Orang gak ada, dulunya sebelumnya ada, sekarang gak ada. Tiba-tiba datang, salam engkau Maria, engkau yang dikasihi Tuhan. Sini ada Maria. Ya, salam engkau Maria, engkau yang dikasihi Tuhan. Terkejut. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya. Firman Tuhan ini saudara, next. Ini adalah gini.
Mana nih? Ya, dalam narasi yang disampaikan oleh Lukas, Natal selayaknya membawa dua hal penting. Jadi Natal itu membawa kemuliaan bagi Allah, itu membawa dua hal penting yang ingin saya sampaikan bagikan kepada kita. Yang pertama, hal yang pertama adalah Natal itu berbicara kemuliaan bagi Allah di 1 Tawarid pasal 16 ayat 28 sampai 29. Bisa buka ayatnya gak? Tak. Ayatnya bisa buka ya. Saya karena ini ayat di situ. Kita baca dulu ayatnya. Di online dapat aman, Bobby? Jadi Bapak Ibu yang tidak sempat dan hadir ikut ibadah online. Ibadah online kita sudah diformat sedemikian rupa. Gak kalah dengan alat-alat canggih. Ya, gak kalah saudara. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Amin ya. Kepada Tuhan suku-suku bangsa dan kepada jemaat GBI Double C, kekuatan dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Amin. Nanti saya kita uraikan. Oke, ayat berikutnya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Selanjutnya, ada lagi ayat berikutnya lagi? Ya. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi, segenap sungguh tegak dunia tidak tergoyahkan. Nah ini kisah tentang bagaimana firman Tuhan itu datang kepada bangsa Israel yang mengatakan kepada mereka bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Digenapi di Lukas pasal yang ke berikutnya. Lukas pasal yang ke di layarnya coba. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Buka dulu Lukas 2 ayat yang 11. Ya, Lukas 2 ayat ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dinubuatkan di perjanjian lama bahwa kemuliaan itu akan datang kepada bangsa-bangsa dan kepada bangsa Israel, dan digenapi bahwa ketika Yesus lahir kemuliaan itu terbit atas bangsa Israel. Nah, saya tadi jelaskan bahwa kemuliaan bagi Allah menjadi dua bagian. Kembali ke PowerPoint, Erik. Kembali dulu ke PowerPoint. Kemuliaan bagi Allah membawa baginya persembahan hidup, pujian dan harta. Jadi kemuliaan bagi Allah mana nih? Memuliakan Allah. Ya. Bagaimana supaya kita bisa memuliakan Allah? Kita memuliakan Allah melalui pujian, melalui apa lagi? Hidup kita dan juga melalui harta benda kita. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Majus. Ya. Mereka membawa hidup mereka dan juga mereka membawa persembahan mereka. Berapa orang Majus yang datang menyembah Yesus? Berapa orang? Berapa orang saudara? Hah? Guru-guru sekolah minggu di mana nih? Berapa orang yang datang, orang Majus yang datang menyembah Yesus? Kan kita ada kantata. Siapa orang Majusnya? Berapa orang? Berdasarkan ayat Alkitab orang bilang 3, ya kan? Kan dari mana kita bilang 3? Karena dari jumlah persembahannya, ya kan? Padahal sebenarnya enggak saudara. Sebenarnya bukan 3 saudara. Mereka rombongan banyak. Tapi kita hanya bisa mengkategorikan mereka 3 karena ada yang membawa persembahan mur, kemenyan, apalagi emas. Ada yang membawa emas Joko, emas. Nah, itu kan juga emas kan? Ya, jadi memuliakan Tuhan, kita pun harus sama saudara. Tuhan tuntut kita untuk kita memuliakan Tuhan dengan apa? Selain tubuh ini, selain pujian kita, juga selain itu juga ada harta benda yang kita berikan kepada Tuhan. Maka gak heran dalam perayaan Natal, selain kita persiapkan segala sesuatunya, kita juga persiapkan pujian kita kepada Tuhan, kita juga siapkan harta benda kita untuk diberikan kepada Tuhan. Gak usah jauh-jauh, ya kan? Tiap minggu kita jalankan kolektif persembahan khusus untuk Natal.
Nah, Natal kan kita bikin juga sederhana juga ada butuh biaya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, beribadah kepadanya dengan kekudusan. Kalau kita pelajari di Alkitab saudara ya, kalau kita pelajari di Alkitab ya. Waktu Musa diutus untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Kalau kita perhatikan di Alkitab, inti pokok utamanya apa saudara? Inti pokok utama kenapa mereka harus dibebaskan dari Mesir pergi ke tanah Kanaan. Pokok utamanya apa? Ya kan? Kan boleh saja mereka tinggal di Mesir, gak usah pergi ke tanah Kanaan. Tapi kenapa mereka harus dibebaskan untuk pergi ke tanah Kanaan? Bahkan kalau kita perhatikan, waktu itu pun siapa yang berkuasa di Mesir siapa? Firaun. Yang menghalangi bangsa Israel keluar dari Mesir siapa? Wow, guru sekolah minggu ya. Firaun. Jadi dibatasi, waktu itu diizinkan mereka pergi, tapi bilang begini, hanya yang pergi boleh, yang pergi hanya laki-lakinya saja. Musa tidak bisa, Tuhan bilang semua. Lalu oke, kalau begitu papa mama yang pergi, anak-anak tinggal. Musa bilang tidak, semua. Oke, kalau itu papa mama sama anak-anaknya boleh pergi, tapi harta bendanya nggak boleh. Tuhan bilang nggak bisa, kami juga pergi, tapi juga harta benda juga ikut kami bawa. Ya kan? Nah, pelajaran buat kita dari kisah tentang bagaimana mereka keluar dari Mesir adalah tujuan dan pokok utamanya Tuhan membawa mereka sana supaya mereka beribadah. Tujuan mereka supaya mereka dibebaskan adalah supaya mereka beribadah. Kan kalau kita perhatikan ya, dari tula-tula yang diizinkan itu terjadi, inti pokoknya sebenarnya tujuannya adalah supaya mereka beribadah. Ya kan? Bahkan Tuhan menciptakan alam semesta ini, salah satu hari yang dikhususkan buat kita ada namanya hari apa? Hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh itu Tuhan pun berhenti. Alkitab bilang gitu kan? Dan Tuhan menguduskan hari itu. Ayo, amin ya. Kita ini bukan mesin. Tapi kita ini ada batasannya. Dan batasannya itu semuanya itu harus dikuduskan dalam Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan itu ciptakan kita harus tidur? Kenapa enggak boleh enggak? Saya enggak usah tidur. Kan asik dong. Iya kan? Enggak usah ada sirkus bilang gitu kan. Oh, kan begitu jam 12 semua mata coba. Jam 12. Udah gini semua kan? Iya kan? Ada yang bisa tahan gak? Tahan minum kopi, minum apa lagi. Tapi habis itu gitu lagi kan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita istirahat. Dan kuduskan semuanya itu untuk Tuhan. Amin. Bisa enggak kita kerja terus, kita gak usah cari Tuhan. Kita gak usah, pokoknya karena saya udah kerja aja terus. Gak usah cari Tuhan. Enggak bisa. Sirkusnya Tuhan udah tetapkan seperti itu. Tujuannya adalah kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berikutnya. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah berbicara tentang membawa baginya. Ya, yang kedua adalah karena Dia adalah juru selamat. Banyak orang yang di luar sana hanya orang Kristen yang punya juru selamat. Di luar sana ada banyak begitu agama yang punya nabinya, punya Alkitabnya, punya apa lagi? Rasulnya, punya apa lagi? Tapi adakah mereka punya juru selamatnya? Ada enggak kira-kira? Agama selain Kristen yang punya juru selamat? Hanya orang Kristen yang punya juru selamat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi berbicara tentang apa saudara? Karena Dia adalah juru selamat. Dia itu juru selamat bagi kita. Banyak orang di sana janji untuk menyelamatkan, tapi dia tidak punya kunci untuk menyelamatkan. Banyak orang di sana dia punya nabi, tapi apakah dia bisa berkata bahwa juru selamatnya menjaminkan dia? Dia tidak ada juru selamat. Hanya orang Kristen, hanya iman Kristen
yang punya juru selamat. Amin ya. Jadi kita pegang baik-baik juru selamat kita. Siapa juru selamat kita? Yesus Kristus. Nah, yang pertama, tanpa hadiran juru selamat tidak akan pernah ada sukacita sejati atau kesukaan besar. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, satu kabar yang diberikan adalah kesukaan besar bagi seluruh dunia. Amin. Kehadiran Tuhan itu, Yesus sebagai juru selamat dalam hidupan kita, itu memberikan sukacita. Jadi Natal itu identik dengan sukacita. Bukan Natal itu identik dengan mabok-mabok. Karena kalau kita di timur, mana di Manado juga sama. Cuma di Manado, kalau orang naik pangkat, mabok. Minta maaf kepada orang Manado dulu. Jangan kan. Di kita di timur juga sama. Cuma di timur juga. Ya kan, orang naik pangkat pokoknya mabok. Orang lulusan mabok. Orang Natalan mabok. Maka kan gak heran saudara kan, tahun Natal itu ada yang paling stres adalah babi-babi. Saya berapa tahun yang lalu ya, saya pergi di Natalan di gereja tempatnya istri saya dulu praktek, Om Denny. Jadi kita pas Natalan itu, wah kita pergi cari ini kandang babi. Waduh, gue bilang ini babi-babi Natal sudah stres. Ini waduh, habis itu saudara kita kolesterol semua. Jadi saya hati-hati kita di bulan Natal ini. Karena kalau kita di Natal di timur juga sama, kalau nggak ada hidangan itu kayaknya belum kita Natal. Kalau nggak ada itu barang di atas meja kayaknya kita belum Natalan. Ya. Kemuliaan bagi Allah. Nah yang pertama itu saudara, ada sukacita sejati yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mungkin mencari sukacita dengan, saya kalau terhibur kalau saya punya pacar. Buat yang masih muda. Saya juga muda dulunya, jadi saya tahu ke hati saya berbunga-bunga kalau udah punya pacar. Ya kan? Tapi setelah saya sudah punya pacar, apakah sukacita itu masih tetap ada? Biasa aja kayaknya nih. Ya kan? Biasa. Lalu kalau saya punya sukacita kalau saya punya mobil. Ada orang hiburkan sukacita seperti itu kan? Ya, tapi coba setelah punya mobil, masih ada nggak sukacitanya? Jalan begitu pakai mobilnya jalan paling juga sebentar doang, 1 bulan 2 bulan, habis itu kayaknya biasa aja, ya kan? Saya kalau sukacita kalau saya punya naik pangkat, begitu dikasih naik pangkatnya, happy-nya cuma sebentar doang, habis itu rasanya seperti biasa aja, ya kan? Saya bersukacita kalau saya sudah menikah, wah kayaknya bahagia nih saya kalau saya udah punya istri, anak. Kami pergi bersama, idaman banget kan. Kami bergandeng tangan, hibur, ya kan? Tapi begitu jalan waktu, kayaknya bukan sukacita yang gue dapat nih. Ya kan? Ya kan? Saudara, karena kita cari sukacita yang sejati. Semua yang ditawarkan itu hanya sekedar penghibur sebentar saja. Tapi tidak memberikan sesuatu yang kekal dalam hidup ini. Yesus datang memberikan sukacita yang kekal itu. Amin. Kabar kekalnya apa? Sukacita kekalnya apa? Apa bentuknya apa? Namamu terdaftar di buku kehidupan. Engkau masuk dalam kerajaan surga. Sukacita enggak? Sukacita. Amin ya. Ketika datang kabar selamat. Engkau masuk dalam kerajaan Allah. Senang gak kita? Senang. Tapi buat kita di daging ini seharusnya selamat. Engkau menang dapat door prize. Kita nanti ada door prize-nya. Selamat, engkau menang door prize 1 buah mobil. Ya kan? Ada orang gara-gara pingin dapat mobil. Jadi ini ada cerita, ada orang pingin dapat mobil. Dia dapat mobil. Jadi ada orang ingin dapat mobil. Dia beli Indomie.
dia dapat mobil. Tapi ada orang juga, ya, dia beli mobil dapat Indomie. Tapi ada satu orang yang paling aneh, gara-gara beli mobil makan Indomie tiap hari. Makanya saudara, saya juga harus ukur. Saya jangan sampai gara-gara saya beli mobil, saya makan Indomie. Tiap hari saya makan Indomie. Yang beruntung adalah mereka yang beli Indomie dan dapat door prize mobil. Nah itu susah itu. Nah yang yang beruntung juga adalah dia beli mobil, Pak ini dapat tambahannya Indomie. Saya pernah pameran di PRJ, saya datang. Ada satu sales juga, hebat juga ini sales. Dia bilang, beli barang ini dapat gratis gitu. Gratis apa gitu. Terus datang orang senang, gratis apa gitu. Terus saya tanya, gratisnya apa? Tas kresek. Ya. Tapi bahasa marketingnya itu keren loh. Beli apa gitu, beli dapat gratis, apa dapat bonus gitu kan. Terus ada orang beli, terus ditanya mana gratisan, bonusnya. Ini Pak bonusnya tas kresek. Ya saudara, yang kedua adalah saudara, keselamatan adalah kebutuhan utama manusia yang berdosa. Allah memenuhi kebutuhan itu melalui Yesus. Keselamatan itu kebutuhan utama kita. Selain makan, minum, mobil dan fasilitas yang lain itu adalah kebutuhan yang sedang kita jalani dalam hidup ini. Tapi yang terutama adalah keselamatan kekalan itu. Amin. Maka kemuliaan bagi Allah yang pertama adalah berbicara dia juru selamat. Dia datang dan menyediakan keselamatan itu buat kita. Amin. Itu yang harusnya menjadi kejaran kita. Bagaimana supaya saya tetap mencari Tuhan dan menemukan Tuhan dan keselamatan itu tidak akan hilang. Dan keselamatan itu kita jangan pikir bahwa keselamatan saya sudah terima Yesus lalu keselamatan sudah tidak hilang lagi dalam hidup ini. Keselamatan itu Alkitab bilang kerjakan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan. Satu kali kelak keselamatan itu juga bisa hilang. Kenapa? Di tengah jalan tiba-tiba ada datang, kalau kamu ikut Tuhan, kalau kamu ikut aliran saya, agama saya, kamu tinggalkan Tuhanmu, maka kamu akan naik jabatan. Buat yang muda-muda ini saya ingatin karena saya anak didik rohani saya di Jawa dulu juga gitu. Jadi dia begitu masih muda semangat cinta Yesus. Tapi begitu dia dewasa sekolah dan kuliah ketemu dengan Aseng, Awong yang cakap-cakap datang bawa mobil. Lalu bilang gini, kamu tinggalkan Tuhanmu, ikut saya. Dia tinggalkan. Jadi jangan ya, amin ya anak-anak muda semua, ya tetap setia kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang ketiga, jika kita masih berada dalam perbudakan dosa, kita tidak mungkin untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan kalau kita masih hidup dalam dosa? Ya dosa juga harus bereskan. Bagaimana membereskan dosa? Yang ikut kelas prabaptis tahu? Bagaimana kita membereskan dosa melalui baptisan? Bagaimana kita membereskan dosa melalui ibadah? Bagaimana kita membereskan dosa melalui pengakuan dosa? Tadi saya dengan Yuel kita sharing sebentar tadi. Harus dosa itu juga harus kita ngakui seperti Daud. Kenapa Tuhan itu sayang kepada Daud? Kalau perhatikan itu Daud itu raja yang dosanya berat banget. Kenapa? Merencanakan pembunuhan dan juga melakukan dosa perzinahan. Tapi kenapa Tuhan itu mengampuni dia? Karena salah satu kunci daripada Daud adalah Daud mengaku dosanya. Beda dengan kita. Sudah berbuat dosa tidak mau ngaku. Kalau saya berbuat dosa. Iya dah. Bahkan biasa yang berbuat salah itu banyak galaknya dulu. Iya kan? Dia keluar dulu dia bilang, "Enggak, gua enggak salah." Siapa gue bilang gue salah? Gue enggak salah. Dia galak dulu. Oh ya udah, lu benar. Ya kan? Kalau kita di jalanan kan gitu, dia udah habis nabrak kita, dia marahin kita.
Iya kan? Lu yang nabrak, kenapa lu yang marah? Gua nggak salah. Orang kayak gitu kira-kira kalian mau apain coba? Ketemu gitu. Saya sama istri, lu yang salah, saya plototin ya. Plototin. Apa lu? Turun kita tanya dulu, kita mau jelasin ke lu. Lu yang salah atau gue yang salah? Ya kan? Sama seperti ada orang Papua kan saya bilang kan, datang ke Jakarta, motornya kasih sen ke kanan, dia belok ke kiri ditabrak. Ditabrak sama dia, orang omelin dia, lu itu kalau lampu belok ke kiri kenapa lu belok ke kanan? Kenapa kau salahin saya? Kau kenapa itu barang, kenapa kau percaya sama itu barang? Saya mau ke kiri ya saya, itu barang mau ke kanan urusan dia, kenapa kau salahin itu barang? Jadi dia marahin itu balik itu orang yang nabrak dia. Kan lampu sennya ke kiri, dia ke kanan ditabrak, marahin. Nah sama juga ibu-ibu. Kan ibu-ibu, lampu sennya ke kiri, dia belok ke kanan. Ada suami istri, istrinya nanya kepada suaminya, yang tadi aku di jalanan ada ibu-ibu lampu sennya belok ke kiri tapi belok ke kanan, aku tabrak. Siapa yang salah? Yang suami jawab, lakinya lah. Lakinya, kok begitu? Iya, karena dalam rumus wanita, apa? Wanita tidak pernah salah. Saya mau kasih tahu ke pria-pria yang hadir, kalian anak muda semua ya. Saya kasih tahu, itu hukum pria, hukum wanita. Wanita tidak pernah salah. Ada dua peraturan dalam kehidupan wanita. Peraturan pertama, wanita tidak pernah salah. Peraturan kedua, kalau dia salah kembali lagi ke peraturan pertama. Yang buat menikah ingat baik-baik gitu ya, mau menikah ya harus punya sabar ya. Oke, berikutnya ya, karena dia adalah Tuhan. Tuhan berarti junjungan tertinggi, pemilik atau penguasa atas kehidupan kita. Dia adalah junjungan tinggi kita, dia adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah sesudah diselamatkan kita menjadi milik kepunyanya, sudah selayaknya kita memuliakan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi selayaknya saudara, jadi gini, kita ini sudah tadinya orang yang berjalan menuju kepada binasa. Bahkan sampai Tuhan mau datang ke dalam dunia, tidak berfirman selama 400 tahun, Tuhan berpikir bagaimana saya harus menolong ini orang yang saya ciptakan menurut gambar dan rupa saya. Dan mereka telah berbalik daripada Tuhan dan jalannya sudah melenceng jauh. Yang tadinya Tuhan sudah kasih cara bagaimana mereka menyelesaikan dosa adalah korban binatang. Ya, maka Kejadian pasal yang ke-1 ketika mereka Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, agama yang pertama Tuhan perkenalkan kepada manusia adalah melalui korban binatang. Maka Tuhan membalut mereka dengan kulit binatang. Nah, di Kejadian pasal yang ke-1 mereka coba berusaha dengan menutupi ketelanjangan mereka dengan pohon. Ini nanti mana nih si Daniel, ada pohon itu ya? Nah, ada pohon. Orang guru sekolah minggu ngajarin ke anak-anak, saudara-saudara, adik-adik, buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa dan dilarang adalah buah apa? Apel. Jadi sampai anak-anak juga bilang, gue gak mau makan apel karena itu buah yang dilarang oleh. Kita kan nggak tahu, Tuhan juga gak tulis itu tuh buah apel atau buah apa kan, atau buah mangga kan, atau buah apa kan gak tulis, gak ditulis gitu kan. Sama seperti cerita bilang yang Yunus di dalam perut ikan apa? Bilang ikan paus, emang ada tulis itu ikan paus? Kan enggak, bilang ikan besar, nggak disuruh bilang ikan paus. Siapa tahu ada yang lebih besar dari paus kan ada juga. Tapi karena udah terkontaminasi dengan anak-anak sekolah minggu seperti itu, jadi dia ikan paus. Oh, ikan yang menelan Yunus, jangan dekat-dekat, nanti kamu telan. Nah, jangan juga kan. Nah, jadi yang pertama adalah, yang kedua adalah sesudah diselamatkan kita harus menjadi miliknya dan kita harus
mencari Dia. Jangan sampai kita sudah diselamatkan lalu kita melupakan Tuhan. Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Dari kejadian kita jatuh dalam dosa, Dia datang untuk mencari kita dan menolong kita. Bahkan Dia tinggalkan sana selama 400 tahun. Bagaimana caranya supaya mereka ini berbalik kepada saya? Dia datang lahir dan memperkenalkan diri. Dia bilang begini, kalau kamu melihat saya, kamu sudah melihat siapa? Tuhan. Tapi adakah orang masih percaya kepada Dia? Enggak. Ya kan? Bahkan kita sampai bilang, kita lihat sekarang di channel-channel YouTube, ada yang namanya siapa? Elia Maron ya. Kenal ya? Itu lagi viral tuh. Itu dia apologetnya luar biasa, dia bagus sekali. Tapi tetap aja juga sanggahan. Siapa bilang Yesus itu Tuhan? Yesus cuma nabi. Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa lagi kepada Tuhan? Kan bingung. Kan bingung. Tapi Yesus bilang, barang siapa melihat saya, dia sudah melihat. Sudah. Percaya kepada Yesus, berarti kita sudah melihat Tuhan. Amin. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya, hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Jadi hidup kita yang sekarang ini adalah milik Tuhan. Setelah kita sudah dibaptis, ditebus oleh Tuhan, itu udah kita tidak lagi menjadi milik hidup kita, milik dunia dan kita sendiri lagi, tapi kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Maka ada ayat bilang, baik mati atau hidup, kita adalah miliknya Tuhan. Ya, kalau pemilik kehidupan itu Dia datang, Dia akan menjemput kita. Yang akan pergi duluan adalah orang Kalimantan. Berikutnya, mana nih orang Kalimantan jadi tersinggung? Bobby, saya juga jangan heran, saya juga orang Kalimantan, ya kan? Kita semua juga orang Kalimantan. Ayoel, Ayung, hampir semua orang Kalimantan, ya. Adanial, Asansan, kalau cewek apa? Kalau cowok kan Amoy, Amoyria. Oke, berikutnya 2, damai sejahtera di bumi. Dunia yang rusak karena dosa tidak bisa menghadirkan damai sejahtera bagi manusia. Perusakan damai sejahtera, kejahatan, perang, pemusuhan dan masalah. Kedamaian hanya bisa didapatkan di dalam hubungan dengan Kristus, diberikan kepada mereka yang berkenan kepadanya. Tidak dialami oleh semua orang. Tidak semua orang mengalami yang namanya damai sejahtera yang sejati. Tidak semua orang mengalami. Tadi saya kasih perumpamaan. Mungkin kita berpikir bahwa saya mengalami damai sejahtera kalau saya punya ini dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Tuhan bilang kalau kamu punya Tuhan, kamu punya Yesus dalam kehidupanmu, sudah cukup bagimu bahwa di situ juga ada damai sejahtera. Amin. Ada toko damai sejahtera, tidak jual damai sejahtera. Ada toko namanya Damai Sejahtera. Saya mau beli damai sejahtera. Berapa? Mau 1. Ada enggak? Pulang dari sini lihat toko damai sejahtera, tanyain, aku mau beli damai sejahtera 1 kilo. Kami cuma jual cat, tembok dan lain sebagainya. Enggak ada damai sejahtera. Pada tokonya, toko damai sejahtera. Sama seperti Indomie goreng. Tahu kan Indomie goreng kan? Harusnya diapain? Tapi kalian apain? Ada anak sama kokonya sama adiknya sama kokonya ribut. Jadi kokonya itu rebus goreng mie goreng. Adiknya datang. Lu gimana sih, bego lu, goblok lu, kata makin kokonya. Itu mie goreng direbus, bukan digoreng. Koko, ini mie apa? Mie goreng, digoreng. Ambil gayungnya dikasih. Nih lu ngomong sama gayung deh. Itu aja lu nggak tahu. Ya sama, kita juga sama. Di Indonesia itu kan unik kan. Ada mie goreng, tapi mesti direbus. Harus ditulis saja mie rebus. Ya, sama juga. Ada sukacita, tapi tidak menghadirkan sukacita. Tapi Yesus bilang, akulah damai sejahtera. Tetap ada damai sejahtera.
Kalau damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, asli itu. Tidak mungkin dia ada bilang, saya damai sejahtera, nanti di dalamnya bukan damai sejahtera. Kecuali itu ada di toko damai sejahtera. Oke, berikutnya, damai sejahtera bukan karena tidak ada konflik masalah, melainkan karena kehadiran Tuhan. Jadi gini, ada masalah. Jadi kadang orang pikir bahwa, oh kalau saya itu tenang-tenang saja, itu berarti saya sudah damai sejahtera. Enggak, justru disitulah saudara. Justru ada ombaknya itu. Kalau bisa melewati ombaknya itu, di situ itu disebut dengan damai sejahtera. Saya kasih perumpamaan begini, saudara. Saya di Timor, kita orang Timor, ini ada orang Timor sini enggak ya? Enggak ada ya. Di Timor itu saya bawa istri ke pulau, saya nyebrang pulau itu. Perahunya kayu kan. Jadi kita ombaknya naikin kita tinggi gini dulu, turunin kita dulu, baru ombaknya kita lihat di sebelah sini gini. Datang lagi, dia angkat lagi, kita turun lagi gini. Nah, orang Timor itu, Catherine ini pulaunya paling serem. Karena habis Pulau Sabo begini nih, kita udah nggak ada lagi di pulau nggak ada pulau lagi di situ. Itu laut lepas. Jadi kau tenggelam di situ, kau tidak tahu lagi kau terdampar di mana. Kalau di Laut Jawa kan kita, kalau di Laut Bali atau Selat Bali kalau kita terdampar, paling-paling juga kita ke Banyuwangi atau lain sebagainya. Kalau di pulaunya dia, kau tenggelam di situ, tidak tahu kau terdampar di pulau mana. Karena habis itu nggak ada pulau lagi. Kan lihat di peta dunia kan, di situ udah nggak ada lagi. Nah ini dia orang. Nah kita saudara, anak Timor ini saya bawa dia, saya naik dia sama dia satu perahu. Sepanjang jalan itu ombak datang, dia berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, sampai dikencing di perahu. Lalu saya bilang, kenapa? Aduh Tuhan tolong. Jadi ombak ke bawah, dia naik lagi, dia berdoa terus. Saya bilang sama dia, bersyukur. Harusnya Tuhan itu kayak gitu ya, kasih kita gelombang terus. Supaya apa? Banyak doa. Maka kan ada orang di Timor sana bilang begini, Pak Pendeta kalau khotbah kami tidak masuk surga, tapi Pak Supir kalau jalan kami masuk surga. Apalagi Pak Supir yang mabok. Nah itu kami kami pasti lebih banyak berdoa. Karena udah pernah naik supirnya ugal belum? Udah pernah belum? Belok sana, oh darah Yesus, dia belok sini, oh darah Yesus, dia mau nabrak, oh darah Yesus. Nah tapi kalau di gereja, pendetanya khotbah, dia tidur, dia ngantuk. Kenapa? Dia bingung, mau pendeta ngomong apa, kan lama-lama kasih angin sepoi sedikit. Nah, dia sudah tidur, amin, oh amin, amin. Nah itu sudah, ya. Jadi kita belajar saudara, anak Timon ini saya bawa sepanjang jalan itu dia berdoa terus. Begitu sampai dia merasa lega, habis itu dia bilang kapok, saya nggak mau lagi pergi ke kampung kamu. Kenapa? Saya bawa istri juga gitu. Waktu masih di pelabuhan Tenau, Catherine tahu. Tapi begitu udah sampai di laut lepas, saya masih ketawa-katawa, lu jangan ketawa dulu. Karena mau datang angkat begini lagi, diayun turun lagi, diangkat. Tapi itu kan ombaknya masih kecil dibanding dengan saya yang dulu. Tinggiin, turun lagi, ditinggiin lagi, turun lagi, nangis terus di situ. Nah, tapi disitulah kita banyak berdoa. Oke, berikut. Ya, damai sejahtera yang memberikan keberanian untuk melangkah. Ya, saya udah sampai di 1 menit lagi. Damai sejahtera itu memberikan kita keberanian untuk melangkah. Gembala-gembala ini penuh dengan damai sejahtera, Allah memberikan mereka. Allah menjadi berani mengambil langkah, mereka pergi ke Bethlehem. Tangannya akan selalu ada, tetapi mereka yang memiliki damai sejahtera akan berani berjalan dalam langkah iman. Jadi gini, ada orang yang kadang-kala masuk ke tahun 2024 ini, ada begitu banyak prediksi, ada begitu banyak hal yang mungkin membuat kita juga takut dan lain sebagainya. Apalagi COVID naik lagi, ya kan? Maka kita nanti dihimbau juga pas mungkin Natalan kita pakai masker lagi. Tapi ada begitu banyak kabar yang mungkin menakutkan kita dan lain sebagainya. Tapi selama kita ada bersama dengan Tuhan, Tuhan menjamin kehidupan kita. Amin ya. Sehingga kita akan step by step masuk di tahun ini.
Sama seperti gembala-gembala ini. Ketika mereka datang kepada Tuhan, bukan berarti mereka tidak ada hambatan, banyak hambatan. Bahkan mereka harus menyeberang pulau, mereka menyeberang padang gurun dan lain sebagainya untuk mencari raja. Sama dengan kehidupan kita. Amin. Saya cepat karena waktu sudah mulai habis. Berikut, ada lagi? Nah, B. Damai sejahtera yang menuntun pada ketaatan. Ayat 16, para gembala itu tidak menunda untuk taat tetapi memilih untuk cepat-cepat berangkat. Menunda taat sering menjadi pembuka celah keraguan yang berujung pada ketidaktaatan. Jadi ada firman yang datang kepada kita hari ini, taati saja dulu. Jangan tunda-tunda. Tuhan bilang bertobat, lakukan saja dulu. Bertobat. Jangan pikir-pikir dulu, oh kalau saya nanti terima Tuhan nanti keluarga saya begini. Itu nyusul dulu. Melangkah dulu, maju dulu, jangan ragu-ragu. Maka kan sering kali saudara, saya sama istri, kata-kata pertama atau penglihatan pertama itu lebih original daripada penglihatan yang kedua. Misalnya kita pergi beli baju atau kita suka ini barang, itu pertama yang saya selalu tekankan. Yang kedua, ketiga itu pasti sudah menjadi ragu. Kamu suka ini, sudah. Ambil, kadang-kadang gitu kan, kamu suka ini, tapi nah kalau sudah begitu udah jangan. Nah itu saya prinsip saya kayak gitu, prinsip diri saya. Ketika saya sudah bilang begini, sudah, saya tidak mau geser dulu. Sampai ketetapan hati saya itu berubah baru saya berubah. Kalau belum, itu original. Nguji sesuatu kayak gitu. Jadi dia pertama kali suka dengan kamu, dia bilang I love you. Kamu bisa harus tahu. Ini lahir dari hatinya atau lahir dari kepura-puraannya. Ya kan? Ujinya kayak gitu. Saya sama istri kalau beli barang saya selalu perhatikan pertama kalinya. Kalau lihat dia suka itu, maka anak saya juga kalau lihat dia suka itu, sudah. Kalau dia suka yang lain sodorin lagi gini berubah, oh berarti dia mau yang ini. Itu yang pertama. Nah saudara, dalam kebenaran firman Tuhan gitu. Menunda atau taat, Tuhan berfirman kepada kita ketika kita lakukan itu original dari Tuhan. Kita taat saja, maka Tuhan pun bertindak untuk membelanya. Amin. Tidak usah ragu-ragu. Oh saya nanti kalau masuk misalnya contoh ya, saya mau pelayanan tapi ada hambatannya. Lakukan saja dulu. Hambatannya nanti Tuhan mampukan kita untuk menyelesaikannya. Langkah pertama itu menentukan. Amin ya. Ada orang yang mungkin bisnis juga kayak gitu ya. Kita melakukan hal yang pertama juga agak susah. Oke, berikutnya. Oke, lanjut saja. Karena kayaknya sudah mau selesai. Sudah selesai. Oke. Jadi renungan atau firman Tuhan kita hari ini, kemuliaan bagi Allah bagi kita di tempat yang maha tinggi. Persembahkan kehidupan kita buat Tuhan, sambut Natal ini dengan penuh sukacita, sambut Natal ini dengan bawa jiwa. Saya bebankan kepada Bapak Ibu, ini ada undangan kita masing-masing untuk cari jiwa. Ya, masing-masing kita cari jiwa. Persembahkan sesuatu buat Tuhan, bawa jiwa, kenal kepada Tuhan. Itu adalah persembahan yang berharga. Amin. Itu korban yang sangat berharga di mata Tuhan. Bawa jiwa buat Tuhan. Amin. Kurang lebih kita ajak dia lewat undangan. Saya kemarin pemberkatan nikah, saya udah 2. Saya langsung, tante datang ya. Ya, saya usahakan datang. Kan sore ya? Iya sore. Sama, kita juga sama. Nanti pulang dari ini, temanmu, kantormu, sahabatmu, apalagi yang kita kenal, ajak mereka. Nanti sama-sama kita doakan undangan. Oke, kita satu hati kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Meteraikan itu Bapa. Umat-Mu, hati kami semua boleh dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Baik yang melalui online maupun onsite. Kami diberkati, kami dimampukan selalu. Terima kasih Tuhan. Bersatu hati kami Bapa, sama-sama menyambut Natal ini pada tanggal 24. Kami bersatu hati sama-sama berdoa buat undangan yang kami akan bagikan.
Ini adalah kertas. Ini adalah surat undangan yang kau pakai gereja ini untuk kami menjangkau jiwa. Bersama dengan umatmu, jemaatmu di hadapanmu Bapa. Kami mohon kemurahan Tuhan. Sini ada kuasamu, di sini ada mujizatmu. Kami berdoa Bapa buat undangan ini. Kami berdoa Bapa tumpahkan, nyatakan kuasamu atas undangan ini. Dalam nama Yesus. Ketika undangan ini kami bagikan kepada mereka yang menerimanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Damai sejahtera itu menjamah mereka, mengubah mereka. Kami berdoa dan memberkati undangan ini Bapa dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang menjadi saluran berkat untuk membawa undangan ini. Kemanapun mereka pergi untuk membawa undangan ini. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, lengkapi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.